Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aprila Delia dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah Universitas Pelita Bangsa. Jadi, dalam video ini saya akan membahas mengenai isu kesehatan mental yang merupakan salah satu isu sosial yang dimana ini sedang tren di kalangan generasi muda karena adanya tekanan sosial dan digital, apalagi seperti FOMO, takut ketinggalan. Jadi, tonton videonya sampai selesai ya. Teman-teman sekalian, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri bagaimana kondisi jiwa anak-anak dan remaja di tengah derasnya arus digital dan tekanan sosial yang semakin kompleks? Apakah kita berpikir di balik senyum ceria yang mereka tunjukkan tersimpan pergulatan batin yang tersembunyi yang tidak mereka tunjukkan, seperti kecemasan, depresi, dan rasa takut ketertinggalan seperti FOMO? Bukankah sudah saatnya kita bersama-sama membuka mata kita dan hati, menyadari bahwa isu kesehatan mental ini merupakan isu sosial, bukan permasalahan individual. Karena dampaknya ini sangat luas, seperti gangguan tidur, yang kedua itu rendahnya harga diri, citra diri yang negatif, lalu juga perbandingan yang sangat merugikan, bahkan validasi yang tiada hentinya. Dan ini cukup disayangkan karena dirasakan oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa ini. Jadi, mari kita renungkan bersama-sama teman-teman. Apa arti masa depan bangsa ini jika generasi penerusnya saja terperangkap dalam kesunyian perjuangan mental? Jika mereka kita biarkan sendiri, maka kita akan kehilangan potensi. Bukan hanya potensi, namun juga harapan. Menurut penelitian yang saya baca, jadi Hudi berpendapat pada tahun 2024 bahwa terdapat 4.444 kasus gangguan kesehatan mental di masyarakat Indonesia, dan angka ini meningkat signifikan sejak 2015 hingga 2023. Namun ironisnya hanya sedikit yang mencari bantuan. Ini bukan hanya sekedar statistik, namun juga jeritan pilu yang perlu kita dengar dan rasakan, bahwasannya mereka butuh bantuan kita untuk bisa keluar dari kesehatan mental tersebut. Jadi, apa upaya kita? Apa yang bisa kita lakukan agar angka ini tidak terus meningkat dari tahun ke tahunnya? Seperti FOMO, ini merupakan masalah sosial yang terjadi saat ini. Karena apa? Banyak remaja yang takut ketinggalan tren saat ini dalam platform tersebut ya. Jadi mereka itu berekspektasi tinggi dan itu bertabrakan dengan realitanya. Sehingga apa? Menimbulkan cemas, depresi karena tidak bisa mengikuti standar yang ada. Lalu, apa yang bisa kita lakukan dari masalah-masalah yang telah disebutkan tadi? Bahwasannya, yang pertama, kita harus menghapus stigma FOMO ini. Kita harus menahan diri
agar tidak ikut-ikutan standar yang ada. Oke? Yang kedua, bagaimana peran pemerintah? Peran pemerintah itu memperluas akses layanan kesehatan mental yang terjangkau dan berkualitas, terutama di sekolah maupun komunitas. Jadi, ada suatu program pemerintah berbasis digital ya, meluncurkan aplikasi Sehat Jiwa yang dimana ini memudahkan masyarakat mendeteksi layanan psikolog dimanapun dan kapanpun saat mereka merasa butuh psikiater terdekat ya. Lalu tidak hanya itu saja, yang ketiga itu peran orang tua sangat dibutuhkan pada masalah isu kesehatan mental ini tentunya. Karena apa? Orang tua itu support pertama sebagai anak ya, anak tentunya membutuhkan orang tua itu nomor satu, seperti itu. Karena tidak semua orang tua itu menjadi sahabat untuk anaknya di rumah. Padahal mereka membutuhkan itu. Mereka butuh didengar, butuh dipahami, dan butuh dimengerti. Agar apa? Agar mereka tidak merasa sendiri, tidak kesepian, dan tidak memendam ini, sehingga kita tidak tahu apakah mereka terkena gangguan kesehatan mental ini. Yang keempat, kita sebagai guru, sebagai masyarakat, sebagai orang tua itu perlu membantu mereka yang memiliki tanda-tanda gangguan kesehatan mental ini. Kita harus peka sehingga kita bisa memberikan bantuan secara tepat waktu. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, jadi perlu kita ingat kembali bahwasannya isu kesehatan mental ini merupakan bukan beban, melainkan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Jadi, dengan kepedulian kita, dukungan kita, tanggung jawab kita, sehingga aksi nyata yang telah kita lakukan ini bisa menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak tentunya. Karena dari sanalah anak-anak yang sehat dan kreatif dan penuh harapan itu lahir, sehingga kedepannya bisa mendukung Indonesia menjadi lebih baik lagi, apalagi menuju Indonesia emas. Seperti itu ya teman-teman. Baik, sampailah kita pada akhir video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam menangani kasus kesehatan mental ini. Mohon maaf bila penyampaian saya ada yang salah ataupun keliru. Semoga kalian bisa menambahkan apa saja solusinya di kolom komentar. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.